Pemirsa, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat dan Satlantas Polres Subang mulai melakukan olah tempat kejadian perkara di TKP, tepatnya di Jalan Raya Ciater, Subang, Jawa Barat. Olah TKP dilakukan sejak hari Minggu kemarin. Proses olah TKP melibatkan tim Road Accident Rescue atau Traffic Accident Analysis RARTAA yang diturunkan langsung untuk mengungkap sebenarnya apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan. RAA dilakukan mulai dari titik bus menabrak minibus hingga bus akhirnya terguling. Tim melakukan sejumlah metode mulai dari pengukuran, pemeriksaan hingga pengambilan gambar 3 dimensi. Jadi kalau kita lihat dari TKP yang ada, ini tidak ada jejak rem dari bis tersebut, ya. Yang ada itu bekas ban, ya, ban satu bagian, diduga itu ban kanan dan miring. Itu ada beberapa meter di situ, kemudian sampai titik terakhir di depan sana menabrak yang listrik. Ini tidak ada jejak rem sama sekali. Artinya ini perlu kita selidiki, ya, kenapa tidak ada jejak rem, apakah remnya tidak berfungsi atau pengemudi panik dan sebagainya. Ini perlu kita selidiki. Kalau kita olah TKP di sini nanti sampai tuntas, ya. Setelah olah TKP di sini kita akan olah TKP dari kerusakan kendaraan, baik itu kendaraan Daihatsu Verosa, ya, kendaraan bis. Nanti di situ akan kelihatan, ya, dari bekas tumburan akan kelihatan kecepatan daripada bis tersebut, ya. Seberapa kerusakannya? Berarti karoseri berarti itu ya. Oke. Baik, pemirsa, itu tadi pernyataan dari Kakor Lantas Polri terkait dengan peristiwa yang terjadi di Subang ini. Saya ingin ke Pak Budianto. Pak Budianto, gelar perkara sedia akan dilakukan. Tadi Pak Dirjen pun juga mengatakan ini harus tersangka, ya. Yeah. Pengusaha dari bus ini harus tersangka. Mungkin kalau Pak Budi ngelihatnya sudah terang benderang sebetulnya. Status tersangka itu seharusnya harus segera diumumkan, begitu Pak Budi? Ya, gini, dalam penyelesaian perkara kecelakaan lintas itu kan sudah diatur dalam petunjuk teknis atau aturan pelaksanaan di dalam peraturan Kapolri nomor 15 tahun 2013 itu kan sudah diatur secara teknis tentang tata cara penanganan kecelakaan lintas itu. Itu ada suatu penetapan ya, penetapan dari mulai cek TKP, kemudian juga olah TKP, termasuk juga gelar perkara. Kemudian biasanya kalau ada kasus-kasus yang menonjol itu biasanya dilibatkan juga TAA, ya, Traffic Accident Analysis. Dan juga akan digunakan ya, Mas? Iya, nanti ya dari TAA tersebut nanti bisa menggambarkan suatu kejadian kecelakaan secara kronologis dari mulai sebelum, kemudian saat sampai pasca kejadian. Nah, nanti hasil daripada TAA tersebut juga dapat digunakan sebagai alat petunjuk juga apa yang diatur dalam pasal 184 KUHP. Saya setuju apa yang disampaikan Pak Dirjen tadi. Memang bahwa ini kejadian kecelakaan dengan motif remblong itu kan sudah sering terjadi gitu. Sehingga saya menyarankan juga, saya kan rajin juga nulis gitu. Saya menyarankan supaya penyidikan ini lebih komprehensif gitu. Jangan hanya berkutat kepada masalah sopir. Itu pihak-pihak yang terkait harus dimintai keterangan juga dari siapa yang mengeluarkan care gitu. Kemudian cek juga di perusahaan-perusahaan. Kan perusahaan itu sudah undang-undang kan harus berbadan hukum gitu. Dan ada peraturan juga yang menganjurkan supaya diberlakukan namanya SMK, ya, Sistem Manajemen Keselamatan. Kalau perusahaan tersebut sudah menjalankan SMK, pasti situ sudah punya bengkel sendiri. Kemudian biasanya ada miss di mananya? Apakah memang sebenarnya ada kong kali kong antara pemilik usaha ini sehingga dengan oknum tertentu, atau gimana modus remblong ini sering terjadi? Ya, bisa terjadi. Prinsip bahwa sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa setiap kendaraan yang dioperasionalkan di jalan harus layak jalan. Nah, bagaimana untuk memastikan layak jalan kan harus ada perawatan, termasuk juga kir yang diberlakukan 6 bulan sekali harus dilaksanakan juga. Ya, kalau perusahaan tersebut sudah menjalankan SMK,
pasti kendaraan akan dirawat dan sebagainya. Kemudian kalau ada oknum mungkin yang memaksakan, misalnya kendaraan tersebut tidak layak jalan, kemudian memaksakan supir supaya berjalan, itu nanti bisa dipidanakan juga. Betul. Ya itu konteksnya dengan bagaimana kita melakukan suatu penyidikan secara komprehensif, jangan berkutat pada sopirnya, termasuk mungkin teknisi daripada bengkel itu bisa juga, pemiliknya dan sebagainya kalau ada mungkin Karena ada keterangan juga ya ternyata memang mobil ini bermasalah sudah 2 kali remblong. Iya, saya kira dari beberapa indikator yang terjadi ya, sampai perbaikan rem 2 kali, kemudian pada saat meluncur itu dengan tanpa terkendali dan sebagainya sampai terguling dan sebagainya, ini bahwa dugaan saya itu pasti remblong. Nah, konteksnya dengan masalah penentuan tersangka, kan tadi ada penetapan ya dari mulai pengecekan TKP, kemudian olah TKP, gelar perkara dan sebagainya. Nah, seorang penyidik untuk menentukan tersangka kan minimal harus menghadirkan 2 alat bukti yang sesuai diatur dalam pasal 184 KUHP gitu. Kalau menurut Pak Budi, alat bukti yang dibutuhkan untuk tersangka ini dalam kasus di Subang ini apa? Ya kalau sesuai dengan pasal 184 kan alat bukti ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan sebagainya itu kan bisa. Saya kira saksi-saksi sudah diperiksa juga. Nah, mungkin nanti bisa juga memeriksa saksi dari ahli bisa juga nanti dapat digunakan sebagai alat bukti juga. Saya kira untuk kita melakukan suatu lidik, untuk kita mencari sumber-sumber alat bukti, saya kira sudah cukup banyak. Sudah cukup banyak. Saya kembali lagi Pak Dirjen, kalau di kendaraan pribadi nih Pak Dirjen, itu kan kendaraan dari nomor polisi itu kan bisa kita ketahui. Kepolisian lalu lintas tentu sudah mengetahui gitu. Pajak mobil ini mati atau tidaknya kan bisa diukur dari plat nomor itu. Nah, kalau untuk bus seperti ini yang harus menjalankan proses KIR misalnya begitu, telat 5 bulan, tapi kita nggak tahu nih Pak, ujungnya memang di Subang. Sebelum Subang mungkin sudah kemana-mana juga begitu. Nah, dalam hal ini kan pengawasan di daerah-daerah ini kan dishub ya Pak ya. Nah, apakah bisa juga Pak melihat selayaknya kendaraan pribadi tadi dari nomor yang sudah mencurigakan, oh ini belum bayar pajak, oh ini belum uji KIR, oh ini seperti itu gitu. Ya, terima kasih. Jadi kembali saya sampaikan bahwa uji kendaraan uji KIR itu ada di Tingkat kabupaten dan kota. Ya. Itu tanggung jawabnya di situ. Dan kalau pendataannya bagus di kabupaten dan kota itu seharusnya sudah tahu kendaraan ini seharusnya melakukan uji kok tidak. Maka kewajiban. Bisa tuh Pak, bisa. Harusnya tahu itu. Harusnya tahu karena dia kan ada di daerah, kan pasti terdata dengan baik. Kalau pendataannya dengan baik ya. Itu karena itu tanggung jawab di daerah. Seharusnya kan tahu bahwa kendaraan ini kapan selesai, kapan harus mulai KIR. Nah, ketika sudah waktunya KIR dia tidak KIR, harusnya proaktif dia. Itu ada pengawasan nggak sih Pak? Dalam arti tadi seharusnya melakukan KIR tapi tidak KIR begitu Pak. Dan tadi dikatakan oleh Pak Budi ada SMK juga ya, sistem manajemen keselamatan yang seharusnya dilakukan perusahaan-perusahaan ini. Setiap perusahaan yang terdaftar resmi itu pasti ada SMK-nya. Nah, SMK harus dilaksanakan. Nah, kembali lagi pada KIR itu. Kami karena itu ada di daerah, maka bagaimana di kewajiban di pusat, kami membuat elektronik yang e-blue itu, yang kami pasang di setiap kendaraan di kaca. Bentuknya itu Pak? Bentuknya ada barcode. Ada barcode di kaca bis itu. Dan siapapun kita bisa lihat. Bisa scan itu? Bisa scan barcode-nya bahwa kendaraan ini data-datanya ada, uji tanggal sekian, tanggal sekian ada di termasuk ya petugas sendiri di lapangan kan? Oh iya, jangankan petugas, kita sebagai penumpang saja ketika lihat ada barcode-nya, gitu. Kita cobalah ini. Tapi mungkin penumpang nggak juga ternyata ada barcode selama ini bisa buat ngecek ya Pak ya? Jadi bis-bis kendaraan-kendaraan yang uji itu ada barcode e-blue-nya. Ada, jadi bisa dicek di masing-masing. Itu antar kota, antar provinsi dan bus pariwisata? Oh semuanya? Semua bis yang melakukan uji KIR itu seharusnya ada. Harusnya dia itu ya? Kembali lagi pada bahwa pengujian KIR itu kan dilakukan oleh manusia. Kita harus kontrol pada manusianya. Jadi ketika dia sudah punya tanggung jawab kewajiban melakukan uji, ketika dia lalai dalam melakukan uji, harus ada sanksi yang diberikan oleh itu.
kami di Perhubungan Darat itu kami sudah beberapa kali melakukan sanksi administrasi kepada penguji-penguji. Kami panggil, kami sidang kode etik, kayak cabut sertifikasi penguji dia. Ya, biasanya apa sih Pak pelanggaran dilakukan oleh si oknum ini Pak gitu? Ya, tidak mengecek secara keseluruhan tapi izin dikeluarkan begitu. Iya, ya melakukan pengujian tidak sebagaimana yang semestinya. sudah SOP-nya karena semua aturan tentang uji itu sudah ada semua tentang peraturan pemerintah sampai sekecil-kecilnya kayak bis angkutan eksekutif, bis-bis itu sekarang itu harus ada safety belt-nya. Itu ada aturannya. Ketika nggak ada safety belt-nya dan dia lulus uji, nggak salah pengujinya gitu. Kalau untuk penguji sertifikasi ada sanksi yang dikenakan Kementerian Perhubungan. Tapi kalau untuk si perusahaan ininya Pak, dalam arti mungkin nanti dia bisa ganti nama PO dan lain sebagainya dengan modus yang sama. Apakah juga ada sanksi yang tegas dari Kementerian Perhubungan? Dari kalau masalah perizinan itu sanksinya hanya sanksi administratif. Pencabutan saja? Iya, dulu di Undang-Undang Lalu Lintas itu pasal 310 atau 173 itu kita bisa melakukan penegakan hukum di jalan terhadap angkutan yang tanpa izin. Nah, dengan Undang-Undang Omnibus Law itu dicabut karena itu adalah pelanggaran administratif di pasal 55 di Omnibus Law. Jadi perizinan tetap di antar provinsi tetap di Kementerian Perhubungan, tapi sanksinya adalah sanksi administratif. Administrasi. Ya. Tapi kalau kejadian yang sekarang terjadi ini sudah pidana, itu kelalaian di pengusahanya itu. Kewajiban ke pengusaha kan harus kalau sudah melakukan usaha angkutan ya konsekuensinya adalah kendaraan itu laik gitu dan harus mengurus izinnya gitu. Mungkinkah ditutup perusahaan busnya ini juga sekaligus? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Ya. Kita lihat dulu makanya. Kewenangan siapa? Pusatkah itu atau? Nah, kita lihat perizinan awalnya. Kalau memang itu perizinannya, kalau kita lihat datanya itu kan perusahaan itu AKDP antar daerah antar kabupaten dalam provinsi. Dalam provinsi. Itu. Kalau dia akap kewenangan saya bisa saya beresin Pak. Berarti kewenangan daerah ya Pak ya. Tapi saya kira kalau begitu itu tinggal efek jerah itu. Sudah berkali-kali. Setuju Pak? Ya. Setuju. Kita lah ini test case yang kasus ini udah keterlaluan itu. Tadi kan tersangka saja gitu. Walaupun di Undang-Undang Lalu Lintas itu hanya dikenakan kepada sopir, tapi ada pasal-pasal lain yang bisa dia kenakan gitu. Pembunuhan berencana kayak apa gitu dan bla 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 gitu loh. Ini terakhir nih Pak Budianto, mungkin Pak Dirjan tadi punya insight yang cukup menarik loh itu Pak Budianto, artinya efek jerah gitu. Karena tadi Pak Budianto juga menggunakan diksi kalimat modus remblong kan begitu. Padahal sebetulnya udah sering itu modusnya. Kalau diinvestigasi itu dari awal juga ada masalah begitu. Ini bisakah mungkin menjadi satu titik kita untuk menjadikan titik awal kita untuk beres-beres benah-benah gitu Pak Budi? Ya, kalau kita berbicara masalah kecelakaan itu kan kalau sudah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bisa karena kelalaian, terus bisa juga karena kesengajaan juga. Saya pernah dulu menangani tahun 2010 ya. Yang bersangkutan tuh kita kenakan pasal 311. 2 kali lipat ya. Kalau di dalam pasal 310 tersebut karena kelalaian yang mengakibatkan meninggal dunia kan hanya penjara 6 tahun. Tapi kalau ada unsur kesengajaan itu bisa 12 tahun. Nah, ini harus ada suatu kemauan dan kejelian daripada penyidik ya. Mau dilarikan karena kelalaian atau kesengajaan gitu. Tapi kalau saya lihat bahwa dia sudah tahu kendaraan tidak layak jalan gitu. Kemudian mungkin kirnya sudah mati dan sebagainya. Nah, kemudian dia mengemudikan kendaraan melebihi kecepatan batas maksimal dan sebagainya. Sebenarnya unsur-unsur sengaja itu bisa kita gali di situ tuh. Nah, nanti tergantung kepada kejelian daripada penyidik apakah dilarikan ke 310 atau 311 dan sebagainya. Kemudian bagi yang terlibat yang lain, pihak-pihak yang terlibat ya, seperti mungkin bengkel apa dan sebagainya, kita juntuhkan pasal 55 sebenarnya bisa juga. Saya pernah menangani juga. Gitu ya. Kita juntukan turut serta ya, misalnya dia sudah tahu bahwa kendaraan mobil tersebut ini bermasalah tapi tetap diizinkan untuk jalan. Dipaksa. Sopir kan takut juga. Daripada saya dimarahin bos, dia berjalan. Bisa dijuntukan pasal 55 ini bisa turut serta mengakibatkan terjadinya suatu kecelakaan. Saya pernah
pernah menangani masalah ini juga. Oke. Semoga ini juga menjadi catatan kita bersama ya. Catatan juga Tidak ada untuk lagi para pihak-pihak yang hari seperti ini akan melakukan gelar perkara juga begitu ya. Agar ini memang benar-benar terang benderang dan juga kita mengedepankan keadilan lah gitu, sekali. terutama untuk para korban 11 korban yang meninggal dunia ini. Terima kasih Pak Dirjen Terima kasih Perhubungan Pak Darat Dirjen. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Pak Budianto, terima kasih atas waktunya Sehat selalu. bersama kami di studio kami. Oke, kita harus jeda dulu Sinak. Nanti kita akan bergabung bersama rekan-rekan langsung dari rumah duka terkait juga kecelakaan maut yang menewaskan 11 orang korban meninggal dunia. Saat lagi tetap bersama kami.